enggak. Puisi terbaik yang komen di kolom bawah ini, di kolom ya, kolom mata di kolom. Terus jangan lupa di pakai hashtag Ibu Etik Widiati, terus di tag nama akun ibunya. Nanti 8 orang ya Bu? Iya. 8 orang yang terpilih bakal kita kasih giveaway. Sabar ya Bu, giveaway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi Bang Andi dan tentunya di Kuningan Podcast. Kali ini saya bersama tokoh perempuan Kabupaten Kuningan yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari fraksi PKS selama 3 periode. Udah 15 tahun ya Bu Etik ya? Iya. 15 tahun. Bu Etik Widiati. Aku berarti kayak artis ini. Bu Etik Widiati ini salah satu hasil karya beliau selama bekerja bersama rakyat, untuk rakyat ya Bu. Iya. Beliau turut aktif dalam perda ketahanan keluarga di Kabupaten Kuningan. Nah, kebetulan sosoknya adalah perempuan hebat. Di tanggal 4 Desember ini adalah hari kelahiran dari Raden Dewi Sartika sebagai tokoh perempuan yang tentu saja bergerak dalam dunia pendidikan. Salah satu dari perjuangan beliau, meskipun sebagai beliau adalah lahir dari keluarga ningrat, Dewi Sartika ini yang lahir di 4 Desember 1884 ini, beliau tidak gentar untuk melawan penjajahan Belanda saat itu. Di usianya yang masih muda banget, beliau merintis sekolah istri. Kalau sekarang mama dan pengawasan pengawasan ibu-ibu. Meskipun jumlahnya ada 22 orang, tapi dengan pergerakan itu bertekad untuk membuat perempuan Sunda Indonesia bisa membaca dan tidak tertindas. Wah, salut ya Bu. Kalau Bu Etik, salah satunya kalau mungkin nggak ada orang Sunda seperti Bu Dewi Sartika, kita nggak bisa baca, nggak bisa untuk menularkan ya Bu ya. Nah, terinspirasi dengan itu, saya pengen ngobrol sama Bu Etik nih. Alhamdulillah bisa nih Bu untuk menyempatkan waktunya nih Bu. Alhamdulillah, hatur nuhun Teh Andin, pangangkena. Alhamdulillah. Wilujeng kanggo masyarakat Jawa Barat ya. Gaduh Suritola dan istri Raden Dewi Sartika, mudah-mudahan semangatna, kepedulianna terhadap kaum istri bisa kita berdayakan sekarang nih di zaman sekarang gitu. Ayeuna ulah susurumputan, justru kaum perempuan itu tidak mengenal usia, harus tetap belajar. Bukan berarti harus sekolah resmi ya. Tempat belajar itu bukan berarti di sekolah formal saja. Sekarang banyak ada majelis taklim ya. Kemudian di ibu-ibu PKK juga suka ada pelatihan-pelatihan pemberdayaan ya. Ada KWT, kelompok wanita tani. Ada banyak tempat, ada banyak lembaga. Kalau saya lihat ya, justru sekarang perempuan itu bisa belajar di mana saja. Nah, untuk kami di PKS itu ada yang namanya Rumah Keluarga Indonesia ya. Di sana juga sebagai bentuk tanggung jawab dari bidang perempuan PKS terhadap pendidikan pemberdayaan perempuan. Begitu, alhamdulillah. Rumah perempuan ya, kita ada pendidikannya, ada kesehatannya, ada apa gitu. Pokoknya di rumah keluarga itu bagaimana caranya perempuan itu bisa maju ya. Ada yang belajar misalnya bikin sabun ya, ada belajar mengaji atau belajar menjahit dan lain sebagainya ya. RKI itu tempat-tempat belajarnya ya, pemberdayaan perempuan di PKS. Nah, bukan berarti sekarang berbicara itu berarti PKS sudah punya program nih, dan Bu Etik sendiri juga sebagai perempuan yang berpendidikan sampai saat ini di era sekarang tahun 2023, eranya kosmopolitan, eranya dimana perempuan harus juga banyak yang bekerja, juga harus di rumah. Itu menurut Bu Etik sendiri gimana? Ya,
kita karena sekarang sedang memperingati Raden Dewi Sartika ya. Sebenarnya kalau saya lihat ya, cita-citanya itu kenapa sampai ada sekolah istri. Ingin perempuan-perempuan Jawa Barat itu pintar, tidak bodoh, belajar baca, belajar menjahit, menyulam dan lain sebagainya ya. Sebenarnya ini merupakan sebuah situasi pada zaman dulu bagaimana Raden Dewi Sartika itu berjuang agar perempuan Jawa Barat itu tidak tertindas, tidak tertinggal, dan dia berdaya. Biasanya kalau perempuan punya keahlian, punya kepintaran gitu kan ya, jadi dia bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, dengan benar, berdasarkan ilmu pendidikan dan agamanya gitu, sehingga anak-anaknya bisa maju. Kemudian dia juga di mata suaminya ya ada daya lah gitu, jadi tidak diberlakukan semena-mena gitu, karena perempuan itu tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu. Tidak dibodohi ya, seperti itu. Harus bisa multi talent ya Bu. Emang perempuan diciptakan untuk bisa segalanya ya Bu. Iya, Kuat gitu. Kuat gitu. Bari nelepon, bari ngake gitu ya. kan ya. Itu Bu Etik juga kayak gitu. Bari ngais. Bari ngais itu ya. Bu, berarti kan 15 tahun itu di lembaga legislatif ini kan bukan hal yang bukan sebentar ya Bu ya, lama. Iya. Ngomongin soal yang tadi tuh Bu, multi talentan ya gitu, maksudnya perempuan multi talenta. Talent ya. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu Bu? Buat di kayak ke riweuh-riweuhna gitu, kemudian aya nelpon. Gitu. Salah satu mungkin yang membedakan anggota dewan perempuan dengan laki-laki gitu. Salah satunya aja yang paling sederhana, misalnya kalau ada kegiatan kita kan, anggota dewan itu dinasnya tidak hanya di dalam kota saja. Kadang-kadang kita ditugaskan untuk keluar kota gitu kan, untuk studi banding atau mungkin untuk konsultasi ke kementerian gitu. Biasanya saya lihat teman-teman yang lain juga sama ya. Sebelum pergi itu dia mengkondisikan dulu di rumahnya, isi kulkasnya dulu. Kalau perginya 2 hari mungkin harus aman di 2 hari. Kalau tidak lagi dia jalan, telepon, anterin sayur ke rumah gitu. Jadi ketika seorang perempuan berada di luar, kewajiban dia di dalam rumahnya juga itu tetap akan dia ingat gitu. Saya suka lucu-lucu gitu. Kita lagi aduh lupa di rumah belum ada temen nasi misalnya ya. Sekarang udah gampang, tinggal pesen, tinggal apa gitu. Tetapi memang berarti dia masih bertanggung jawab terhadap tugasnya. Tetap di ya, rumah. kalau perempuan mah semua masih juga sama. memikirkan anak-anaknya begitu. Dan memang mungkin ada masa ya, dimana mungkin peran kita tidak seperti ibu-ibu yang full di rumah gitu, dan pasti semuanya juga mengalami, dan saya juga beradaptasi karena dulu kan saya bukan perempuan kantoran. Ketika awal-awal menjadi anggota dewan juga butuh adaptasi untuk anak-anak di rumah gitu kan, dan masa sudah terlewati. Sekarang mereka sudah besar, Teh Andin ya. Mohon doanya saja. Dan yang paling saya syukuri apapun gitu kan, karena ini sudah jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan itu ketika kita jadi anggota dewan, mungkin ada bedanya ketika dulu saya di rumah gitu. Yang paling menyedihkan adalah yang sering saya advokasi itu mereka yang mau lahiran ya, mau lahiran punya kartu tapi kartunya nggak aktif gitu kan, suaminya udah lama nggak bekerja tapi lahiran harus di rumah sakit gitu. Ada yang punya kartu tapi untuk berangkat saja kan harus butuh mobil ya, atau mungkin ditungguin di rumah sakit itu untuk yang nemenin dan lain sebagainya gitu. Kadang-kadang saya suka sedih gitu kan, ada banyak perempuan-perempuan di sana yang begitu hebat-hebat dengan berbagai keterbatasannya gitu ya. Sebenarnya saya mungkin kalau bilang cek orang Kuningan geus eueuh ka era ka rumah sakit teh, minta tolong lagi setengah memaksa, hatur nuhun untuk rumah sakit yang ada di Kuningan jangan bosen-bosen ya, karena memang ya termasuk saya tuh paling sering ya mungkin
mengupayakan mereka yang ya kaum marginal tidak sanggup bayar ya, kemudian masuk mereka pakai KIS, pas udah masuk ternyata KISnya tidak aktif gitu kan, masa balik lagi, ketika pulang bingung gitu kan. Alhamdulillah hubungan baik dengan para direktur rumah sakit, dengan dinas kesehatan, dengan dinas sosial membantu saya untuk mencarikan solusi mereka. Oh, Masya Allah. Ya, jadi mungkin nggak bakal berhenti ya, Bu ya. Mungkin kalau saya bukan anggota dewan juga mungkin akan lebih susah gitu. Tapi karena mungkin saya perannya adalah diantaranya mengadvokasi, ya itu diantaranya yang saya rasakan bersyukur sekali. Berarti gitu. seperti Dewi Sartika juga, Bu. Jadi beliau itu perjuangan pendidikannya juga dia mengadvokasi kaum perempuan betul, gitu. Betul. Karena berada di kalangan atas, kalau misalnya yang dari atasnya tidak berjuang, nah sekarang kebijakan itu ada Perda. Ya dari Perda terus dari PRD juga kan berarti itu alhamdulillah ya. Kalau dulu mungkin Dewi Sartika harus seselumputan ya. Alhamdulillah kemarin tahun 2022 kalau nggak salah, kemarin ya 2022 DPRD Kabupaten Kuningan inisiatifnya ini ada Perda inisiatif ya. Perda ketahanan keluarga ya, tim perumusnya adalah anggota dewan perempuan semuanya. Masya Allah ya, anggota dewan perempuan semuanya 13 anggota ya dewan. Itu masuk kepada tim perumus, dan kita juga ada dari akademisi ya yang membantu kita untuk melahirkan Perda ketahanan keluarga tersebut ya. Dan Teh Andin untuk kemajuan perempuan ya, untuk kepedulian perempuan. Kenapa ketahanan keluarga? Karena kita meyakini ketahanan sebuah bangsa itu diawali dari ketahanan keluarga dulu ya. Jadi di Perda tersebut dijabarkan bahwa untuk memiliki ketahanan keluarga itu harus mendapat dukungan dari berbagai pihak gitu kan. Tidak saja dari keluarganya yang bersangkutan, tapi dari pemerintahan desa, dari kemudian pemerintah daerah, termasuk dari lembaga-lembaga dan para unsur pengusaha, dunia usaha ada di situ. Jadi bagaimana mereka kalau punya CSR ya diberikanlah diantaranya untuk pemberdayaan perempuan gitu, ada di sana diatur dalam Perda tersebut. Ya, dan harapannya kedepannya anggaran perempuan itu lebih fokus lagi, lebih besar lagi. Ya, kalau perempuannya bahagia, Teh Andin ya, di rumah juga beda gitu ya. Suasana juga seger ya Bu ya. Sok bapak-bapak mau ibuna cemberut kan, nggak nyaman. Makanya saya badannya agak besar tuh karena bahagia di rumahnya Bu. Alhamdulillah. Ya kan Bu? Kalau bicara besar saya lebih besar. Kan ada katanya, tapi sebenarnya sih memang pengennya melangsing ya ini. Yang penting bahagia. Yang penting bahagia, alhamdulillah. Bu, ini pesan untuk para perempuan nih, dan apa yang akan Ibu lakukan untuk meneruskan perjuangan dari Raden Dewi Sartika ini sebagai tokoh perjuangan perempuan di Jawa Barat? Yang paling mendasar sekali ada dalam perintah Al-Quran juga ya, tolabul ilmi ya. Tolabul ilmi itu dari mulai gubrag kadunya dugi ka engke di pajaratan ya, dari mulai lahir sampai meninggal kita itu diberi kewajiban untuk menuntut ilmu ya. Karena menuntut ilmu itu kan tidak harus di jalur formal saja ya. Sekarang pemerintah banyak ada di setiap dinas itu ada pelatihan gitu kan. Kemudian ada majelis-majelis ilmu, majelis taklim, ya majelis sholawatan. Kemudian ada juga LSM gitu. Mereka selalu berupaya memberikan keilmuannya gitu. Saya kira dimanapun kita berada dan apapun statusnya perempuan itu, taruhlah saya mah hanya petani gitu kan, ada KWT ya, ada kelompok wanita tani gitu, masuklah kepada kelompok wanita tani, nanti ada pemberdayaan untuk wanita tani, ada ilmu-ilmunya begitu. Kemudian kalau misalnya
kitanya rajin bikin usaha kecil atau apa, masuklah komunitas UMKM kan ya. Jadi kita tidak henti-hentinya untuk belajar. Dengan menambah ilmu, belajar gitu, otomatis kalau yang berdagang juga nanti bagaimana caranya meningkatkan pendapatannya. Saya pikir dimanapun dan apapun posisi kita, status kita, kalau memang tujuannya untuk belajar seperti yang diamanahkan oleh Raden Dewi Sartika, Indonesia insya Allah akan maju, semakin maju. Kalau perempuannya maju, perempuannya pintar, Indonesia juga, Indonesianya akan pintar, akan maju gitu. Dan itu mungkin ya salah satu harapan Ibu yang sampai sekarang pengen berjuang maju ke Jawa Barat juga ya? Ya, mohon doanya untuk teman-teman semuanya ya. Saya mendapat amanah untuk nyaleknya ke provinsi. Saya udah 3 kali Teh Andin ya di DPRD Kabupaten. Mudah-mudahan pengalaman ini juga bisa saya maksimalkan di DPRD provinsi begitu. Dan PKS begitu memberikan ruang bagi perempuan. Saya ketua fraksi dari perempuan dan mudah-mudahan ini mewakili perempuan-perempuan yang lain. Jadi kalau memang mau aktif di partai juga harus totalitas ya, totalitas dengan cita-cita ingin mencerdaskan. Insya Allah Allah akan beri jalan lah gitu. Saya bismillah Teh Andin ya, bismillah, mudah-mudahan sekecil apapun apa yang sudah saya lakukan bermanfaat untuk masyarakat gitu. Dan mohon maaf apabila selama 3 periode ini mungkin ada janji-janji yang belum tertunaikan, ada harapan-harapan yang belum tertunaikan gitu kan. Gak kebayang hisabnya Teh Andin. Berat ya Bu kalau udah ngomongin hisab mah ya Bu ya. Ya, 3 periode saya gak kebayang hisabnya ya. Minta maaf untuk semuanya. Jadi ikut sedih Ibu. Sedih. belum selesai. Masih panjang Ibu sampai bulan September. Ini 3 periode, aduh hisabnya gitu kan ya. Mohon. Jadi ini juga menjadi semangat bagi saya untuk ya mudah-mudahan bisa terus lebih baik lagi ke depannya. Amin. Kita doakan ya Bu, mudah-mudahan dengan niat Ibu yang tulus. Dan ini juga nih Raden Dewi Sartikanya Kuningan ya. Pinter banget nih. Pinter ngabolang. Ya lo jadi sedih Ibu, jadi berkaca, jadi tersentuh nih Bu. Iya, apapun profesinya dihisab Teh Andin. Masya Allah. Ya. Dari udah ngomongin hisab mah ya Bu. Soalnya kalau nggak ingat hisab mungkin aduh kemana-mana gitu kan ya. Kita mudah-mudahan Ibu bisa lah mengawal terus aspirasi perempuan ya. Bu. Betul. Tiap tahun kan saya selalu prioritaskan anggaran perempuannya selalu ada untuk UMKM-nya, untuk apa gitu kan. Walaupun memang kan belum maksimal sih Teh Andin ya, karena 3 kali reses di 3 titik, 1 kali reses berarti 1 tahun itu ada 9 titik ya. Kadang-kadang tidak terakomodir dalam APBD gitu kan. Nah, bukan kitanya tidak mau, tapi memang kemampuan keuangan daerahnya. Mudah-mudahan ketika mungkin saya nanti kelak bisa duduk di Jawa Barat, bisa lebih banyak menggelontorkan lagi anggaran perempuan untuk Kuningan. Siap, amin ya rabbal alamin. Amin. Teman-teman, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya sekarang lagi musim amin ya Bu ya. Amin. Teman-teman, jangan lupa like dan subscribe juga. Ibu juga punya IG Bu, nggak apa-apa kan kita menyapa kaum gadget ya. IG-nya apa Bu? IG etik_wits ya. Etik with nanti tinggal disepil aja ya, nanti gambarnya ada di sini nih. Di tag di IG-nya. YouTube ada Bu, YouTube dan segala macam, apa IG sama Facebook aja? Ada. Ya ada, TikTok juga ada ya. Nanti tinggal di itu aja, nanti saya kasih tahu di sinilah pokoknya makanya di sepil. Iya. Bu, kita ada kuis nih, berapa orang ya? 5 ya Bu ya? Boleh. 5, karena butuh dukungan Ibu Etik terhadap perjuangan, bukan dukungan, rasa terima kasih terhadap 8 orang. 8 orang Bu? Iya. Rasa bersyukur dan terima kasih juga kepada
tokoh perjuangan pahlawan perempuan di Jawa Barat, Ibu Raden Dewi Sartika, itu juga menginspirasi Ibu Etik untuk memberikan giveaway kepada teman-teman yang nonton ini sampai akhir ya, Bu. Iya. Juga nanti bisa Boleh komentar. puisi, boleh komentar yang baik-baik, yang bagus-bagus tentang Dewi Sartika. Nah, boleh Dan komentar. harapannya untuk Dewi Sartika Kuningan. Tuh. Puisi aja kali ya, Bu ya, ditentuin. Bangga. Puisi terbaik yang komen di kolom bawah ini, di kolom ya, pokoknya mata di kolom. Terus jangan lupa di pakai hashtag Ibu Etik Widiati, terus di tag nama akun ibunya. Nanti 8 orang ya, Bu? Iya. 8 orang yang terpilih bakal kita sesuai nama kasih PKS dan giveaway. Sabar ya, Bu, giveaway Bu. 100-an deh. 100 lah. Nggak pinjam ini. Nggak makasih. Udah pinjam 100-nya. 100.000 rupiah. Nanti bakal kita pilih 8. Nanti akan diumumkan pada tanggal berapa, Bu? Gimana Teh Andin aja yang ya? punya rumahnya. Namanya tanggal 8 lah, insya Allah ya tanggal 8 diumumkan, makanya cepet 8 orang yang terpilih bakal dikasih. Jangan lupa di tag, pas mau kasih puisi tadi tag namanya Bu Eti. Jangan panjang-panjang puisinya. Ini udah cukup orang. Oh, pantun juga boleh. Pantun boleh, Bu? Pantun, Boleh. pokoknya tentang semangat perempuan gitu kan ya. Nanti akan kita umumkan, yang mau nanti akan kita umumkan, jangan lupa pakai alamat, nanti bakal ditoel lah. Saya kirim. Ya. Siap, terima kasih banyak Ibu. Sami-sami, hatur nuhun. Sukses selalu. Jangan lupa ya, di fokus saya itu, di kita itu kan ada yang namanya WRSE. Apa Masyarakat kadang-kadang nggak ini. Wanita rawan sosial ekonomi. Wah, Masya Allah. Saya ingin bagaimana masyarakat Kuningan itu terlepas dari kerawanan sosial ekonomi ini, ya. Biasanya pangkal cekcok itu ya itu jadi masalah sosial itu muncul karena rawan ekonominya, ya. Itu biasanya wanita rawan sosial ekonomi itu mereka yang rentan, ya, rentan perekonomiannya begitu, ya. Kemudian ada juga di kita itu yang namanya peka, ya, perempuan kepala keluarga. Ada perempuan-perempuan sampai merinding ya. Ada banyak perempuan-perempuan di lingkungan kita yang harus menjadi kepala keluarga. Ya, tulang karena punggung ya, Bu, ya. Betul, karena suaminya sakit, suaminya meninggal gitu kan. Atau mungkin suaminya di PHK gitu kan. Jadi gara-gara Covid ya, Bu. Iya betul. Jadi perempuan itu begitu kuat, begitu berdayanya, dia harus menyelesaikan persoalan rumahnya menjadi perempuan kepala keluarga. Gitu ya, Teh Andin. Selamat menempuh hidup baru. Semangat terus jadi perempuan. Siap, Bu. Iya, harus kuat. Harus kuat. Terima kasih banyak Bu Etik nih. Jadi semangat lagi, siap untuk membesarkan badan dan semuanya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan berkah selalu. Atur nuhun atas ilmunya, juga semangatnya untuk kita semua. Iya. Jalan-jalan sama CS sih ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.